Jadi hari ini itu aku ada banyak sekali dapat ini sisa-sisa dari kulit buah durian dan juga beberapa dari sampah-sampah lainnya yang aku ambil langsung dari rumahku. Ini daripada di rumahku terbuang percuma, jadi di sini rencananya mau aku bikinin jadi kompos. Karena sebenarnya ini ada sisa-sisa dari buah nanas juga. Namun karena ini POC kita udah penuh di sana, nggak mungkin lagi kalau dimasukin sampah yang lain. Jadi di sini aku mau bikin sampah padat aja ke dalam ini. Nah, jadi cara bikinnya itu aku rencananya mau aku layerin dengan ini tanah. Bukan tanah sih, dengan pupuk kandang yang ini udah hampir jadi juga sebenarnya. Namun karena udah mengering, dia udah berhenti proses ini ya, proses fermentasinya. Ini udah masih ada putih-putihnya, jamur yang tanda baik. Jadi di sini rencananya mau aku layerin di paling bawah, aku berikan kurang lebih ya hingga tertutup putih-putih ini, kurang lebih segitu deh. Setelah ini tertutupi, baru dimasukkan sampah-sampah organiknya. Di sini aku pingin masukin sampah duriannya. Ini by the way duriannya benar-benar keras ya, dan masih berduri, masih baru. Ini kemarin dimakannya di hari Minggu kalau nggak salah. Jadi ini benar-benar masih kulitnya tuh masih keras, belum membusuk sama sekali. Jadi kita masukin aja ke dalam sini. Ya kurang lebih ini nggak masalah banyak sih kulit durian. Jadi kita masukin aja yang lumayan banyak, atau mungkin kita masukin aja semua dari kulit durian ini ke dalam sini ya. Sip, ini udah aku masukin. Ya ini masih 70% dari sisa yang tadi kita bawa. Dan ini bakal aku tutupi dengan ini, dengan setengah ember dari kotoran sapi. Ini by the way, bagi kalian yang ingin ngikutin cara ini, kalian mungkin di rumah nggak punya banyak kotoran sapi, ini bisa diganti dengan tanah-tanah perkarangan ya. Jadi kalian juga bisa ikuti cara seperti ini kok. Jadi mungkin banyak limbah-limbah yang ada di rumah kalian yang nggak kepakai. Jadi mungkin kalian pingin olah jadi kompos, ya silakan ya, pakai cara seperti ini, salah satunya juga bisa. Atau mungkin kalau memang nggak punya tanah seperti ini, nggak perlu pakai tanah sama sekali juga nggak masalah. Tapi mungkin kekurangannya itu bakal ngenimbulin ini bau kurang sedap. Jadi ya pinter-pinter aja deh kalian ngakalinnya gimana. Kalau aku sih ngakalinnya dengan cara seperti ini. Ya, ini bakal aku masukin lagi sisa dari kulit duriannya, dan kemudian bakal aku tutupi lagi dengan ini, dengan tanah dari bukan tanah, sorry. Apa sih ini namanya? Dengan kotoran sapi ya. Ya kurang lebih beginilah hasilnya. Ntar ini bakal kita tutupi lagi dengan tanah supaya ntar nggak nimbulin bau dan nggak terlalu mengundang banyak serangga seperti tikus ya. Jadi ya sip, beres. Kurang lebih seperti inilah tampilan akhirnya. Ya ini udah nggak kelihatan lagi sampah-sampah yang tadi kita kubur. Jadi ini pun dari aroma yang aku cium, ini udah nggak ada lagi kecium aroma-aroma busuk seperti yang sebelumnya. Bau dari duriannya itu pun juga udah berkurang jauh. Tadi sebelumnya ketika masih di luar sini duriannya itu aromanya itu benar-benar menyengat. Jadi setelah kita kubur dengan tanah seperti ini, ya ini benar-benar ngebantu ngurangin jauh sekali kadar dari bau aroma dari durian itu sendiri ya.
Jadi fungsi dari tanah ini sendiri selain untuk menghilangi bau pada sampah organik yang kita kubur, dia juga menjadi pengganti dari mikroorganisme EM4 ya. Karena di dalam tanah ini udah banyak sekali mikroorganisme yang akan ngebantu kita untuk menguraiin bahan-bahan organik yang tadi kita masukkan. Jadi kita udah nggak perlu nambahin lagi yang namanya EM4 ya. Paling ini ntar tinggal kita siram aja. Dan ya, kita jaga kelembapannya agar ntar mikroorganismenya itu bisa terus bekerja. Soalnya mikroorganisme itu cuma bisa bekerja di tempat yang lembab. Oke, sip. Jadi beres untuk ini kita hari ini. Oke, sip. Tadi ini udah selesai aku sirami dan sekarang ini kita ikat dengan tali seperti ini ya. Tujuannya agar ntar nggak dimasuki dengan serangga-serangga atau binatang-binatang pengerat yang lain yang ntar ngacak-ngacakin bahan-bahan organik yang ada di dalam ini. Sebelum balik aku ingin manen ini daun kemangi sedikit untuk lalapan ketika ntar malam kita makan. Satu lagi. Oke, sip, cukup. Esok kita panen lagi. Jadi setiap datang kemari aku pasti bakal manen kemangiku. Lumayan untuk lalapan ya. Aroma dari kemangi itu benar-benar khas, kuat. Jadi aku pingin nyoba satu ini doang. Tapi sebelum kita coba, kita cuci terlebih dahulu ya dengan air bersih. Sip, ini dia. Ini udah kecuci dengan air minum yang biasa aku bawa kemari. Jadi kita coba aja langsung gimana sih rasa kemangi. Wah, ini kuat banget sih. Nah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa pedes. Kok bisa pedes ya? Kok aneh ya? Biasa kemangi itu kan nusuk ke hidung. Ini malah rasanya itu seperti kalian makan wasabi. Walaupun jujur aku nggak tahu sih rasa wasabi itu gimana, tapi ya sensasi rasanya itu pedes di mulut. Rasa pedesnya beda dengan rasa cabai, tapi gimana ngejelasinnya ya? Yang penting rasa kemanginya itu karena ini mungkin masih fresh, jadi rasa kemanginya itu jauh lebih kuat dari yang biasa rasa kemangi yang biasa aku makan di rumah. Barusan hari ini aku nemu tanaman ini di samping jalan. Jadi ini ada bunga yang udah tua, jadi bakal aku ambil aja untuk ntar kita semai di kebun. Lumayan. Jadi di sini aku juga ingin ngambil benih dari ini, dari bunga apa sih ini nama bunganya? Aku kurang tahu nama bunganya. Tapi di sini ada terlihat kalau bunganya itu punya buah yang berwarna hitam seperti ini. Mana ada? Nah, yang seperti ini. Nah, ini bakal kita ambil dan ntar bijinya bakal kita semai. Jujur untuk tanaman ini sendiri aku sebenarnya kurang tahu apakah yang disemai itu biji dari ininya atau bukan. Aku kurang tahu sebenarnya. Tapi kita coba-coba aja deh. Kalau memang tumbuh ya bagus, kalau nggak tumbuh ya sudah.